kami semua kelas 3, bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong? Ya, Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat, Bapak keadaan sehat, dan kalian juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya, oke? Ya, hari ini kita kembali belajar komputer. Minggu lalu, kalau nggak salah, ada catatan kan? Sudah dicatat belum? Sudah ditulis belum di buku catatannya? Sudah? Oke, sudah. Ya, bagus yang sudah nulis. Yang belum nulis, ayo sekarang dipindahkan. Hari ini dipindahkan langsung catatannya ya, supaya nanti ketika kalian mau belajar tidak cari-cari modul lagi. Modul saya kemana? Modul saya hilang. Nah, lama sekali nyarinya kan, akhirnya tidak jadi belajar. Jadi buat anak-anak kami yang kelas 3 yang belum mencatat, memindahkan catatannya ke buku catatan, ayo hari ini sekarang kalian pindahkan catatannya dari modul 1 ke buku catatan kalian. Oke? Bisa? Bisa dong Pak. Oke, nah hari ini Bapak akan jelasin tentang catatan kita minggu lalu. Catatan 1 judulnya tentang apa ya? Ayo, judulnya tentang apa? Oke, bagus sekali. Judulnya tentang sistem operasi Windows. Oke, apa itu sistem operasi Windows, Pak? Windows itu apa? Windows itu jendelanya, Pak. Kan bahasa Inggrisnya jendela. Nah, oke. Bapak mau jelasin hari ini. Silakan kalian perhatikan baik-baik penjelasan Bapak, supaya nanti ketika latihan atau ujian kalian bisa menjawabnya dengan baik. Oke, nanti kita ada latihan. Hari ini kita ada latihan dan satu lagi, buku latihan kalian. Pak, kalau saya misalnya masih ada buku latihan yang tahun lalu, boleh dipakai nggak? Oke, kalau buku latihannya masih bagus, terus tidak rusak, masih istilahnya masih banyak kosongnya, silakan pakai buku yang tahun lalu, buku kelas 2-nya. Oke, bisa? Bisa, oke. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang catatannya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Materi komputer kita hari ini adalah tentang sistem operasi Windows. Tapi sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, Bapak mau jelaskan dulu tentang sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Pasti banyak anak kami kelas 3 yang belum mengenal apa itu sistem operasi atau baru pertama kali dengar tentang sistem operasi. Oke, Bapak akan jelaskan. Operating system atau sistem operasi atau disingkat dengan OS adalah perangkat lunak atau software yang mengatur berbagai perangkat dan program-program yang terhubung dengan komputer, atau singkatnya adalah operating system. Ini adalah software yang mengatur semua yang ada dalam komputer kita. Jadi tanpa OS, tanpa operating system, komputer kita tidak bisa digunakan. Jadi tanpa operating system, komputer atau laptop kita tidak bisa digunakan sama sekali. Oke? Nah, jadi operating system ini sangat penting dan wajib ada dalam komputer. Operating system ini ada banyak jenisnya. Ini adalah beberapa contoh yang terkenal dan mungkin kita pernah melihat beberapa contohnya, misalnya Windows, kemudian ada Android yang sering kita lihat di HP. Nah, kalau Pak sendiri pernah menggunakan Mac juga, kemudian ada namanya Ubuntu, kemudian ada Java, ada Apple juga, dan sebagainya. Oke? Nah, tidak perlu semua kita gunakan, tapi kita gunakan yang kita perlukan saja. Dari berbagai jenis operating system tadi, kita akan fokus pada satu operating system, yaitu operating system Windows atau sistem operasi Windows. Nah, Windows itu sendiri terjadi beberapa perubahan dalam logonya. Misalnya seperti ini, yang pertama, Windows pertama, kemudian ada Windows 95, 98, Windows 2000, Windows XP, Vista, 7, ini paling banyak digunakan Windows 7. Kemudian ada Windows 8 dan sekarang yang terkenal adalah Windows 10. Nah, jadi sistem operasi Windows sendiri itu mengalami berbagai perubahan, baik itu dalam ikonnya dan kegunaannya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar dari materi kita dan dari buku paket kita di halaman 1 sampai 2. Jadi Bapak harap sambil memperhatikan video ini, anak kami silakan buka buku paketnya. Ayo ambil buku paketnya, kita buka di halaman 1 dan 2. Materi kita hari ini ada pada buku paket halaman 1 dan 2. Nah, kita akan belajar tentang desktop. Apa itu desktop? Desktop adalah layar yang pertama kali muncul setelah komputer dinyalakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video berikut ini. Dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana proses munculnya desktop ketika komputer pertama kali dinyalakan.
dan bagaimana tampilan desktop itu sendiri pada komputer. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian pada desktop atau elemen-elemen pada desktop. Pada desktop itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, ada 5 bagian. Yang pertama taskbar, yang kedua icon, yang ketiga folder, yang keempat shortcut, dan yang terakhir adalah tombol Windows atau tombol start. Tombol start ini sudah pernah kita gunakan atau sudah pernah kita pelajari pada kelas 2 kemarin, dan di tombol start ini kita bisa sering digunakan untuk membuka program-program lain selain Microsoft Paint dan program-program lain. Nah, sekarang silakan perhatikan penjelasan berikut ini tentang elemen-elemen atau bagian-bagian pada desktop. Pada desktop kita ini sekarang ini ada beberapa elemen yang penting harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita akan pelajari namanya folder. Seperti apa itu folder itu? Folder itu adalah tempat menyimpan file. Nah, kalau di sini folder itu gambarnya seperti dia mirip seperti sebuah map, seperti sebuah buku. Nah, yang dia berwarna kuning seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah folder yang bernama berkas. Sedangkan di sini ini adalah folder bernama birthday. Ini folder sertifikat, ini folder bambu media, dan ini folder modul. Oke, yang berikutnya adalah icon. Apa itu icon? Icon adalah gambar yang menjelaskan sesuatu di komputer. Masih ingat kan pelajaran kelas 2 kemarin kan? Nah, yang mana icon di dalam desktop kita? Ya, jadi icon itu adalah semua gambar yang ada dalam desktop kita selain dari folder. Jadi kalau folder yang warna kuning, yang ini, berarti iconnya adalah yang ini, yang banyak ini, semua ini. Di antara semua icon ini ada lagi yang beda. Ada namanya adalah shortcut. Apa itu shortcut? Shortcut adalah satu file yang berhubungan dengan file yang lain dan disebut sebagai jalan pintas untuk membuka program yang lain, membuka file yang lain. Nah, yang mana itu? Kalau kita lihat dari icon yang ini, semua icon ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Oke, kita lihat ya. Coba kita bandingkan icon introvert dengan icon Microsoft Access. Ada bedanya nggak? Oh, ada. Bedanya adalah, coba lihat di sini. Di icon Microsoft Access itu ada tanda panah seperti ini, ya kan? Nah, sedangkan di sini ada nggak tanda panahnya? Nggak ada. Nah, tanda panah ini mengartikan kalau ikonnya adalah shortcut. Jadi semua icon yang ada tanda panahnya seperti ini itu disebut sebagai shortcut. Itu dia. Jadi ingat saja ya, shortcut ciri-cirinya adalah ada tanda panah di bagian bawah ikonnya. Oke. Bagian berikutnya adalah kita akan pelajari bagian desktop yang berada di bagian paling bawah. Yang mana itu? Ini dia. Kalau kita lihat desktop ini, itu ada satu baris, satu blok. Nah, oke. Yang berisi banyak icon-icon. Nah, seperti ini. Apa namanya itu? Namanya adalah taskbar. Kalian bisa lihat di modul kita, itu namanya taskbar. Taskbar adalah blok yang berada di bagian bawah desktop. Di dalam taskbar ini nanti kita akan menemukan banyak sekali program. Nah, di dalam taskbar kita akan melihat ada satu tombol yang sudah kita pelajari. Masih ingat tombol ini tombol apa? Iya, ini adalah tombol start. Tombol start itu berada pada bagian taskbar. Nah, taskbar itu sendiri tidak selalu berada pada bagian bawah. Bisa aja taskbar itu berada pada bagian kanan, kiri, atau atas. Jadi, kalau ada pertanyaan, tombol start itu berada pada bagian apa? Pada bagian taskbar, bukan pada bagian bawah, karena taskbar bisa dipindah-pindah posisinya. Ya, tombol start adalah tombol yang digunakan untuk menunjukkan semua program yang ada dalam komputer kita. Contoh, masih ingat kemarin waktu kita membuka Microsoft Paint, kita klik tombol startnya. Jadi begitu tombol start diklik, akan muncul semua program-program dalam komputer kita. Ini dia.
ya kan? Ada banyak sekali programnya. Nih, nah itulah gunanya tombol start untuk menampilkan semua program yang ada di komputer kita. Setelah kita mempelajari tentang elemen-elemen pada desktop atau bagian-bagian pada desktop, kita akan review singkat tentang materi kita hari ini. Misalnya kita berikan sebuah gambar, kemudian kita disuruh menentukan apakah ini termasuk folder, icon, atau shortcut. Oke? Nah, caranya adalah pertama kita lihat dulu gambarnya. Apakah gambarnya termasuk folder? Nah, kemudian kita lihat dulu gambar, kita lihat lagi gambarnya, apakah ini termasuk icon? Nah, kemudian apakah ini termasuk shortcut? Jadi kita identifikasi satu persatu ya. Oke, kalau kita lihat gambar pertama ini gambarnya mirip seperti folder. Oke, berarti kemungkinan jawabannya folder. Kemudian kita lihat lagi, apakah termasuk icon? Bukan. Kenapa? Karena dia bentuknya seperti folder. Kemudian kita lihat lagi, apakah ini ada bentuk termasuk shortcut? Shortcut harus ada tanda panahnya. Berarti ada tanda panahnya nggak? Bukan. Berarti ini tidak termasuk shortcut, tidak termasuk icon. Berarti termasuk apa? Termasuk folder. Nama foldernya apa? Folder sertifikat. Oke? Nah, gambar berikutnya, gambar kedua. Kita lihat gambarnya. Ini ada bulat, kemudian ada huruf F-nya. Apakah ini termasuk folder? Kita lihat gambarnya, bentuknya seperti folder nggak? Tidak, berarti bukan folder. Apakah yang termasuk icon? Ya, termasuk icon. Nah, kemudian kita lihat apakah yang termasuk shortcut? Ada tanda panahnya nggak? Tidak, berarti ini bukan shortcut dan bukan folder. Terus apa? Ini termasuk icon stopwatch atau bisa juga disebut sebagai file stopwatch. Jadi jenisnya icon, nama ikonnya stopwatch. Jenisnya file, nama filenya adalah stopwatch. Oke, berikutnya gambar ketiga. Ada gambar seperti ini. Apakah dia termasuk folder? Oke, kalau kita lihat bentuknya dia termasuk folder. Kemudian apakah dia termasuk icon? Tidak. Apakah dia termasuk shortcut? Iya, berarti jawabannya adalah icon atau shortcut. Jawabannya adalah shortcut. Atau lebih lengkapnya adalah shortcut folder upload. Jadi shortcutnya di awal ini termasuk shortcut. Shortcut apa? Shortcut upload. Nah, kenapa shortcut? Karena ada tanda panahnya. Oke? Nah, atau kalau mau lebih lengkapnya dia disebut sebagai shortcut folder upload. Oke, berikutnya. Nah, seperti ini ada gambar seperti ini. Apakah dia termasuk folder? Bentuknya seperti folder nggak? Bukan, berarti dia tidak termasuk folder. Apakah dia termasuk icon? Iya, karena dia ada gambar di atas tulisannya kan. Kemudian apakah yang termasuk shortcut? Bukan, karena tidak ada tanda panahnya. Berarti termasuk apa? Tadi bukan shortcut dan bukan folder, berarti termasuk icon. Icon apa namanya? Icon print KTP atau bisa juga disebut sebagai file print KTP. Jenisnya file, nama filenya adalah file KTP. Oke, berikutnya ada tombol seperti ini, disebut sebagai tombol start atau tombol Windows. Gunanya apa? Tombol yang digunakan untuk menampilkan semua program yang ada dalam komputer kita. Oke. Nah, sekarang di modul kita ada latihan 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Latihan ini jawabannya ada di buku catatan kita minggu lalu di modul pertama. Jadi kalian silakan baca kembali catatannya, pelajari kembali, dan video hari ini silakan kalian pelajari baik-baik, perhatikan baik-baik videonya. Kalau misalnya kurang jelas bisa kalian ulang kembali videonya. Nah, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Coba lihat nomor 3. Nomor 3 kalau kurang jelas itu gambarnya adalah seperti ini. Biar Bapak perbesar gambarnya. Nah, nanti kalian bisa tentukan apakah ini termasuk folder atau icon atau shortcut. Nanti kalian tulis di sini. Kalau dia termasuk folder berarti folder apa namanya. Kalau termasuk icon berarti icon apa namanya. Oke, bisa? Nah, kemudian soal nomor 4 kalian bisa jawab sendiri. Ini dia tombol start berada pada bagian. Nah, jawabannya bukan pada bagian bawah ya, tapi pada bagian. Oke, perhatikan sendiri dalam videonya ya. Nah, soal nomor 5 nanti kalian bisa cari sendiri jawabannya apakah di buku catatan atau di video hari ini. Oke.
Silakan kalian kerjakan latihannya, kerjakan yang rapi, kerjakan yang bagus, dan kumpulkan tepat waktu pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Tidak perlu difoto, langsung dikumpulkan saja di hari Sabtu. Tulis di buku latihan, buat yang rapi, dan kumpulkan tepat waktu. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.